Assalamualaikum siswa kelas 6. Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat ya. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kelas 6 kurikulum 2013. Belajar senang, masa depan gemilang. Kali ini kita akan belajar tema 1, muatan pelajaran SBDP. Kita akan belajar KD 3.4 yaitu memahami patung dan KD 4.4 membuat patung. Terdapat 4 materi pokok. 1. Mengenal patung. 2. Alat dan bahan pembuatan patung. 3. Teknik pembuatan patung. Dan 4. Praktik membuat patung. Anak-anak, sekarang ayo coba kita mengamati beberapa gambar patung yang ada di sini ya. Nah, ini ada 3 gambar patung yang ada di Nusantara. Kita tahu kalau kita jalan-jalan ke berbagai daerah di Indonesia, hampir di setiap kota kita akan menemukan berbagai macam bentuk patung. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Kalian ada yang mengenal kira-kira ini ada di kota mana? Betul. Ini adalah Tugu Kujang di kota Bogor. Kujang adalah senjata tradisional di daerah Jawa Barat. Nah, gambar yang kedua. Siapa yang tahu? Iya betul. Ini adalah patung Sura dan buaya di kota Surabaya. Ya, patung Sura dan buaya ini berkaitan dengan legenda terjadinya kota Surabaya. Sekarang gambar yang ketiga. Ada patung buah-buahan. Siapa yang tahu? Betul ya. Ini adalah Tugu Mangga di Indramayu. Kita tahu Indramayu adalah daerah yang merupakan sentra produksi buah mangga yaitu Mangga Indramayu. Oke, kita sekarang lanjut ke materi 1 yaitu mengenal patung. Dimulai dengan membaca ya. Jadi kalian silahkan membaca teks di buku tema 1 halaman 28 sampai 29. Boleh juga kalian membaca dari berbagai sumber yang lain seperti buku, majalah, atau internet. Nah, dari membaca berbagai sumber tadi, kita lihat patung itu apa. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Nah, berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk realis atau nyata, jadi bisa benar-benar dilihat seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau benda di sekitar kita. Sedangkan bentuk non-figuratif adalah bentuk abstrak atau tidak nyata. Jadi itu gambar apa, hanya pembuatnya yang tahu apa artinya. Misalnya dinyatakan dengan garis, lengkungan, bulat, kotak, dan lain-lain. Sekarang kita menginjak materi 2, yaitu alat dan bahan pembuatan patung. Bahan untuk membuat patung itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, sabun batang, dan plastisin. Sedangkan bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk. Contohnya batu, kayu, marmer, dan besi. Nah, kalian bisa lihat di sini contoh bahannya.
ini bahan dari sabun batang yang dibuat patung bunga. Ini termasuk bahan lunak. Kita lihat contoh yang kedua. Ini patung bunga dari plastisin, ya, dari bahan lunak juga. Kita lihat contoh yang ketiga. Patung buah-buahan dari kayu. Nah, kayu termasuk bahan keras. Tuh ya. Nah, kemudian alat sekarang. Alat-alat yang digunakan untuk membuat patung itu disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Nah, alat yang digunakan untuk membuat patung dari bahan lunak adalah butsir, cetakan, dan meja putar. Sedangkan alat untuk membuat patung dari bahan keras adalah palu dan pahat, itu biasanya satu pasang ya, dan amplas. Kita lihat bentuknya pahat itu seperti apa. Nah, ini pahat dengan berbagai ukuran ya. Nah, untuk mendorong pahat ini membentuk pada bahan yang akan dijadikan patung itu digunakan palu. Lalu ini adalah butsir, berbagai ukuran dan berbagai bentuk juga, tergantung hendak digunakan membentuk apa. Kalau butsir tadi masih ingat kan, untuk membentuk patung dari bahan lunak. Nah, ini adalah contoh meja putar ya. Biasanya untuk membuat patung dari tanah liat. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membicarakan alat dan bahan, nah, coba ya sekarang ayo kita praktik membuat bahan patung sendiri. Di sini ada membuat plastisin sendiri. Di mana informasinya kalian dapat? Nah, di sini ya. Bacalah buku tema 1 halaman 29. Di situ ada informasi tentang cara membuat plastisin sendiri. Nah, kalau kalian mau lebih jelas bagaimana tahap demi tahapnya, kalian juga bisa melihat link YouTube yang berikut. Sudah Ibu pilihkan di situ cara membuat plastisin sendiri. Nah, nanti kalau sudah jadi, kita kegiatan berikutnya. Ya, kita ke kegiatan berikutnya yaitu membuat patung dengan tema tumbuhan. Jadi, plastisin yang sudah kalian buat sendiri tadi itu kalian bentuk ya menjadi salah satu bentuk patung figuratif dengan tema tumbuhan. Berarti kalian bisa membuat patung pohon, patung bunga, atau patung buah-buahan. Silahkan menuangkan kreativitas kalian sebagus mungkin. Ya, selamat mencoba ya. Sekarang kita ke materi ketiga yaitu teknik pembuatan patung. 1. Teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang digunakan butsir atau pisau sudip. Bahan yang digunakan tanah liat, plastisin, sabun batang, atau lilin. Jadi semuanya bahan lunak. Nah, ini contoh gambar orang yang sedang membutsir. 2. Teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat yang digunakan pahat dan palu. Bahan yang digunakan kayu atau batu. Jadi ini termasuk bahan keras. Nah, ini gambar orang yang sedang memahat. 3. Teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu cetak tuang atau cor dan cetak tekan. Alat yang digunakan cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Bahan yang digunakan
semen, gips, atau emas cair. Nah, ini contoh membuat patung dengan teknik cetak. 4. Teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Biasanya dibuat kerangka terlebih dahulu. Alat yang digunakan gunting, pisau, meja putar. Bahan yang digunakan kardus bekas, plastik, tanah liat, atau yang lain. Nah, ini contoh membuat patung dengan teknik konstruksi. Nah, kita ke materi 4, yaitu praktik membuat patung. Nah, sekarang ayo kalian mencoba membuat patung buah-buahan dari tanah liat. Caranya: 1. Buat rancangan patung buah-buahan. 2. Siapkan tanah liat. 3. Bentuk tanah liat menjadi patung buah-buahan sesuai rancangan yang sudah kalian buat tadi. 4. Keringkan patung dengan cara diangin-anginkan. Jadi jangan dijemur di bawah sinar matahari langsung ya. Nanti patung kalian bisa retak-retak. Jadi cukup diangin-anginkan saja. 5. Setelah kering, cat patung buah-buahan itu dengan cat akrilik atau cat minyak. Nah, selamat berkarya anak-anak. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Jika suka dan bermanfaat, mohon tekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih.